Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SKI kelas 7 tentang Khalifah Bani Umayyah yang menonjol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, mulai dari biografinya, kemudian peninggalannya, jasanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, silakan disimak video ini dengan benar. Oke, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memimpin dari tahun 717 sampai 720 Masehi, ya. Kalau hijriyahnya yaitu dari tahun 63 sampai 101 Hijriah. Nah, eh, kurang lebih 2 sampai 3 tahun Umar bin Abdul Aziz ini memimpin, ya. Nah, meski masa kekuasaan yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam, ya. Dia dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dilahirkan pada tahun 63 Hijriah, ya, di desa Halwan dekat kota Kairo, Mesir. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Nah, seorang gubernur Mesir yang disegani. Nah, Ustadz koreksi tadi, tahun hijriahnya yang 63 Hijriah sampai 101 Hijriah itu adalah lahirnya, ya, lahir 63 1 Hijriah sampai 101 Hijriah wafatnya. Nah, kemudian dari garis keturunan ibunya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki ikatan darah dengan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, ibunya bernama Laila Ummu binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz mewarisi sifat-sifat mulia seperti yang ada pada kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Sifat-sifat itu antara lain pemberani, adil, dan kasih sayang serta mencintai ilmu pengetahuan. Nah, karir politiknya diawali ketika Umar bin Abdul Aziz muda dimintai Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk datang ke kota Damaskus. Nah, ia tertarik dengan kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian ia mengambil Umar bin Abdul Aziz sebagai menantu. Nah, Umar bin Abdul Aziz dinikahkan dengan putrinya yang bernama Fatimah. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz, yang saat itu usianya baru mencapai 24 tahun. Nah, kota Hijaz adalah sebuah sebutan untuk dua wilayah kota penting, yakni Mekah dan juga Madinah. Ia menjadi gubernur Hijaz selama 7 tahun. Nah, kemudian usaha Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu menghapuskan kelas-kelas sosial, ya. Nah, kelas sosial antara Muslim Arab dan juga Muslim non-Arab, yang pada masa awal pemerintahan dinasti Bani Umayyah terjadi perbedaan besar di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Perbedaan itu ditandai dengan pemberian jabatan-jabatan penting bagi masyarakat Muslim Arab dan posisi kurang menguntungkan bagi masyarakat Muslim non-Arab atau yang disebut dengan mawali. Nah, hal semacam inilah yang menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan juga politik. Nah, karena masyarakat Muslim non-Arab dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat kelas 2 melakukan protes, ya. Bahkan banyak pula yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah,
salah satu usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah menghapuskan kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan juga Muslim non-Arab. Kemudian mengembalikan uang pensiun anak yatim para pejuang Islam. Nah, kebijakan yang pro rakyat ini dan masyarakat lemah, maka ia mengembalikan semua harta dan uang pensiunan yang selama pemerintahan sebelumnya diambil. Tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mendapat sambutan positif dari semua lapisan masyarakat. Karena itu, masa kepemimpinannya yang sangat singkat membawa harum namanya dan nama Bani Umayyah. Nah, kemudian menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Pada masa-masa sebelumnya, kehidupan bertoleransi sudah berjalan, namun masih sedikit kebijakan yang memihak kepada kelompok non-muslim. Salah satunya adalah kasus permintaan masyarakat Kristen Damaskus agar khalifah mengembalikan gereja mereka yang telah dijadikan masjid pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Permintaan itu dikabulkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan ia mengizinkan pembangunan gereja baru. Kemudian mewajibkan bayaran khajraj dan jizyah. Khajraj itu pajak tanah yang diberlakukan kepada umat Islam, sedangkan jizyah adalah pajak jiwa kepada non-muslim. Nah, kebijakan ini diambil oleh khalifah untuk mengimbangi kewajiban pada negara yang dikenakan kepada semua penduduk. Kalau orang Kristen harus bayar pajak tanah, ya, atau disebut dengan kharaj. Ya, kemudian sementara mereka umumnya bukan orang kaya, maka hal itu dirasakan tidak adil. Orang Kristen cukup membayar pajak jiwa atau jizyah saja. Nah, karena mereka telah mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam, sementara orang-orang Islam harus membayar pajak tanah kharaj, ya, karena sebagian besar mereka adalah orang-orang kaya dan mampu membayar pajak. Nah, kemudian mengurangi beban pajak atas Kristen Najran, ya, yang dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kemudian jasa peninggalan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, meskipun Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa lebih kurang 3 tahun, banyak jasa yang ditinggalkannya. Jasa-jasa itu dapat dilihat dari berbagai gerakan dan usaha yang telah dilakukan. Nah, kebijakan menghilangkan diskriminasi ras antara orang Muslim dan Muslim Arab dan non-Arab, toleransi beragama, meringankan beban pajak, dan lain sebagainya yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu mengirim para mubalik ke berbagai penjuru wilayah Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memandang banyak umat Islam yang belum memahami dengan benar ajaran Islam. Karena itu, ia meminta kepada para ulama untuk mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Muslim yang baru maupun yang telah lama menjadi Muslim, tapi belum menguasai benar ajaran Islam. Oleh karena itulah, Umar bin Abdul Aziz mengirim para mubalik ke berbagai penjuru wilayah Islam. Kemudian meminta para gubernur menyebarkan ajaran Islam. Nah, salah satu langkah yang diambilnya adalah mengirim 10 orang ulama ahli fikih ke Afrika Utara. Mereka diminta untuk mengejarkan ajaran Islam kepada penduduk bangsa Barbar. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Ismail bin Abdullah. Gubernur ini bersemangat sekali menerima kedatangan mereka. Nah, ke-10 orang ahli fikih ini bekerja keras untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Nah, keinginan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah agar seluruh penduduk Afrika Utara termasuk bangsa Barbar yang suka memberontak menjadi muslim yang taat. Nah, usaha ini cukup berhasil karena kemudian bangsa Barbar masuk Islam dan menjadi muslim yang taat. Kemudian membukukan hadis, ya. Nah, jasa yang paling penting yang hingga saat ini menjadi ingatan banyak orang adalah usahanya melakukan pembukuan hadis. Usaha ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa banyak ahli hadis yang gugur dalam berbagai
medan pertempuran selain banyaknya juga hadis palsu. Nah, untuk lebih mengenal sejarah pembukaan hadis dan peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi maka akan kita bahas ya. Nah, usaha kodifikasi hadis bertujuan untuk menghimpun hadis-hadis yang berserakan. Untuk itu, Khalifah memberikan perintah kepada para gubernur dan para ulama. Hal itu dilakukan untuk melestarikan hadis Nabi Muhammad SAW dan memelihara kemurniannya. Nah, salah seorang gubernur yang diperintahkan untuk melakukan pengumpulan dan pembukuan hadis adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Nah, selain sebagai gubernur Madinah, beliau juga sebagai seorang ulama. Nah, usaha pembukuan hadis ini terus dilakukan oleh para ulama dan para khalifah Bani Umayyah sesudah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kegiatan penulisan pembukuan hadis ini bersamaan dengan pertumbuhan dan berkembangnya ilmu-ilmu lain pada abad kedua Hijriah. Karena itu, periode ini disebut dengan periode pembukuan hadis ya, atau kodifikasi atau tadwinul hadis disebutnya. Nah, di antara ulama-ulama yang menghimpun hadis pada masa ini itu ada Ibnu Zuraij ya di Mekah, kemudian Muhammad bin Ishaq di Madinah, Sa'id bin Abi Urwah di Basrah, Sufyan As-Sauri di Kufa, Al-Auja'i di Syria. Nah, usaha ini dilakukan terus pada masa-masa selanjutnya. Nah, kemudian submateri selanjutnya yaitu meneladani kepribadian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, dari uraian sejarah hidup Umar bin Abdul Aziz banyak hal positif yang dapat diambil hikmah untuk dijadikan suri teladan, di antaranya yaitu sikap rendah hati, kemudian kesolehannya, kemudian kedermawanan, kemudian kejujuran dan juga cintanya pada ilmu agama. Oleh karena itu, dengan meneladani sikap dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz, diharapkan kehidupan yang kita jalani di dunia ini akan berjalan dengan baik tanpa banyak mengalami hambatan dan gangguan. Begitu juga masalah kehidupan di akhirat, karena kehidupan di akhirat sangat ditentukan oleh sikap, perilaku, dan perbuatan kita di dunia. Apabila kita selalu berbuat baik, beramal soleh, kemudian dekat dengan fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan dekat dengan Allah, maka sudah dapat dipastikan kehidupan di akhirat yang lebih kekal akan ditempatkan pada tempat yang paling baik ya. Semoga kita dapat meneladani kepribadian Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga kita benar-benar menjadi seseorang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, ada sebuah cerita yang menarik mengenai kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini yang sangat sikap rendah hati, kesolehan ya, tidak rakus dan tidak ambisi terhadap kekuasaan. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ya, bahkan sampai lampu kerjanya ia matikan ketika tidak berkaitan dengan negaranya ya. Begitu putranya datang memohon izin untuk membicarakan masalah keluarga, maka dimatikan karena hal itu tidak berkenaan dengan negara. Oke, alhamdulillah pembahasan kita tentang Umar bin Abdul Aziz telah selesai. Silahkan dikerjakan tugasnya yang ada di LS. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.